Saudara, kelompok pasien dengan penyakit penyerta masuk kategori resiko tinggi penularan COVID-19. Namun kini para pasien penyakit kronis bisa sedikit bernafas lega dengan memanfaatkan aplikasi digital Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Risiko paparan COVID-19 bisa diminimalisasi, terutama saat berobat di fasilitas kesehatan. Pandemi COVID-19 masih jadi masalah serius bagi dunia. Ribuan nyawa melayang akibat virus corona. Pasien dengan penyakit penyerta seperti gagal ginjal, diabetes, hipertensi masuk dalam kategori golongan risiko tinggi. Seperti yang dialami Petrus. Sambil berjuang melawan gagal ginjal yang ia derita, Petrus juga bertahan di tengah pandemi dengan tetap menjalani cuci darah di rumah sakit 2 kali setiap minggunya. Pasien gagal ginjal, ya saya pikir kalau kita tertular kan resikonya masyarakat ya kan, tenaga medis, keluarga kita ya kan. Karena kalau tertular itu bukan diri kita sendiri yang terkena, tetapi sekeliling kita kan. Namun kini kekhawatiran Petrus mulai berkurang. Sebagai pasien BPJS Kesehatan, ia sudah menggunakan aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Mendaftar di fasilitas kesehatan dan menentukan rumah sakit hanya melalui ponsel pintarnya. Hal itu guna menghindari kerumunan pasien untuk mencegah penularan COVID-19. Ya untuk beberapa hal lebih mudah, misalnya mau tanya apakah JKN kita masih aktif atau tidak kan tinggal pencet, oh masih aktif kan, kita rentan ya banyak yang membayar itu di akhir-akhir bulan gitu, takut apakah tersalurkan atau tidak, apakah bisa diterima atau tidak kan harus ngecek. Meski demikian ada sejumlah masukan dari Petrus untuk penyempurnaan layanan mobile JKN. Dan bagaimana tidak perlu ke rumah sakit, dapat obatnya bisa dikirim gitu kan melalui aplikasi itu akan lebih mengurangi tingkat kehadiran secara fisik. Kemudahan juga dirasakan oleh tenaga medis. Meski di lapangan masih banyak pasien yang belum terbiasa mengoperasikan aplikasi mobile JKN. Itu ya, waktunya antrian tuh jadi bisa berkurang dan pelayanan bisa cepat. Karena dengan kalau dia udah mendaftar sehari sebelumnya, pagi-pagi kita udah nyari buku rekam medisnya gitu ya. Udah kita sebarkan ke masing-masing poli sesuai poli masing-masing gitu ya. Sejumlah fitur aplikasi mobile JKN yang bisa digunakan diantaranya kartu digital, mendaftar ke Vaskes, mengubah data peserta, memeriksa informasi iuran peserta, dan konsultasi daring dengan dokter. Hingga yang terbaru, analisa kesehatan harian untuk merekam riwayat kesehatan selama pandemi COVID-19 serta fitur lainnya. Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta, Arif Syaifuddin, mengaku masih perlu penyempurnaan layanan digital. Meski demikian, teknologi aplikasi diharapkan mempermudah layanan berobat. Kita akan kurangi sebetulnya ya layanan tatap muka. Karena kita dorong layanan yang bisa dengan mobile JKN itu ke mobile JKN. Kalau hanya untuk minta informasi, kalau hanya untuk ubah vaskes, kalau hanya untuk mungkin tadi pindah kelas, nggak perlu ke kantor cabang. Kan resikonya lebih tinggi kalau dia harus datang ke kantor cabang, dia berinteraksi dengan sesama peserta yang lain seperti itu. Diakui, memang belum semua peserta mengakses aplikasi digital. Perbaikan layanan dan sosialisasi diperlukan agar semua pasien JKN KIS bisa mendapatkan manfaatnya. Transformasi digital menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tetap merasa sehat di tengah pandemi COVID-19. Sosialisasi yang tepat dan juga pelayanan yang maksimal menjadi kunci agar masyarakat tetap bisa merasa aman dan nyaman saat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Niputu Trisnanda, Chandra Kurnia, Kompas TV, Jakarta.